Kartini atau lengkapnya Raden Ajeng Kartini memang harum namanya sebagai pendekar bangsa, sebagai pahlawan nasional. Ia lahir dari pasangan Bupati Jepara Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Emang Ngasirah pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Karena orang tuanya termasuk orang penting dalam pemerintahan, Kartini sempat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan lainnya. Ia bersekolah di ILS hingga berumur 12 tahun. Di sanalah ia belajar bahasa Belanda. Dengan keterampilannya berbahasa Belanda, Kartini mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-temannya di Belanda. Disitulah ia mencurahkan segala unek-uneknya tentang ketidakadilan yang dirasakannya yang ia anggap memojokkan wanita pada waktu itu. Sejak remaja, Kartini mengajar para perempuan dan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya di Jepara, Jawa Tengah. Ia mengajar membaca, menulis, kepribadian, dan memasak. Pada 12 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat. Sejak menikah, Kartini mendidik dan mengajar para anak-anak putri dari bangsawan dan pegawai pemerintah di rumah dinas bupati. Ia tak hanya mengajar baca tulis, namun juga mengajarkan kesenian lokal, khususnya membatik dan menjahit. Ia paham bahwa pendidikan yang tepat guna bagi orang Jawa akan sangat penting untuk mengatasi problem sehari-hari. Kartini mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan anaknya, usia yang cukup muda. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Setelah Kartini wafat, mantan Direktur Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, J.H. Abendanon, mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirim Kartini pada teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. 11 tahun kemudian, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selain Kartini, sebenarnya kita memiliki pahlawan-pahlawan perempuan. Sebut saja Cut Nyakdin, Cut Mutia, Marta Kristiani Tiahahu, Dewi Sartika, H.R. Rasuna Said, dan Rohana Kudus. Lantas, mengapa pada 2 Mei 1964, Presiden Soekarno menetapkan hari kelahiran Kartini 21 April sebagai hari besar nasional yang wajib diperingati? Memang banyak pahlawan perempuan yang mati dalam medan pertempuran demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun yang berjuang untuk nasib perempuan, Kartinilah pelopornya. Kartini mampu menuliskan kegelisahan dan pemikirannya yang melahirkan gagasan-gagasan hebat bahwa pendidikan adalah kunci bagi majunya sebuah bangsa. Pemikirannya jauh melampaui zamannya. Kartini mengajarkan kita melawan dengan cara lain, bukan dengan kekerasan, tapi melalui tulisan, melalui pendidikan dengan kelembah lembutan. Ia berjuang sesuai kodratnya sebagai perempuan yang lemah lembut. Ia memilih menulis dan mengajar, bukan mengangkat senjata seperti yang dilakukan banyak pria. Belajar dari sosok Kartini, kita berjuang dengan cara kita masing-masing untuk kehidupan yang lebih baik. Keluarga dan perjuangan kita bisa berjalan beriringan. Itulah semangat yang ingin diteruskan dari perayaan ini. Selamat Hari Kartini.